Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Suryadi Sabirin, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Maluku tahun 2024, yang berpusat di Hotel Santika Premier Ambon, pada Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan tagline, Harmonisasi Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Implementasi Perpres 62 tahun 2023, dengan penguatan kolaborasi lintas sektor untuk kemakmuran masyarakat Maluku. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Francisca Ganggas dalam wawancaranya mengatakan bahwa, rapat ini dilaksanakan dalam rangka memastikan legalisasi aset untuk masyarakat, demi dan untuk pemerataan ekonomi. Yang kami sangat bersyukur bisa dihadiri oleh Pak Sekda mewakili Pak Gubernur. Rapat ini kami memastikan bahwa ada koordinasi antara semua anggota gugus tugas reforma agraria yang kalau di provinsi dipimpin oleh Pak Gubernur sendiri dalam rangka untuk kita memastikan legalisasi aset untuk masyarakat demi untuk pemerataan ekonomi. Jadi mungkin banyak juga akan kami terima dari Pak Sekda sudah menyampaikan bahwa tahun 2025 juga kami akan mendapatkan perhatian atensi berupa mungkin bantuan kegiatan-kegiatan. Di tempat yang sama Sabirin saat diwawancarai menyampaikan bahwa, saat ini pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan saling bersinergi dalam upaya menata ulang kepemilikan tanah. Itu pertama adalah, sekarang di zaman keterbukaan, tentu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sekarang saling bersinergi. Itu poin pertamanya. Saling bersinergi adalah yang dulunya itu ekosektor, pertanahan jalan sendiri, Pemda jalan sendiri. Sekarang kita sudah bersinergi. Bersinergi dalam upaya apa? Upayanya adalah ingin kita menata ulang kepemilikan tanah. Karena tanah ini tidak pernah bertambah, tapi orang yang punya tanah bertambah. Kalau tidak ditata dengan baik, masa depan anak cucu kita akan terjadi kegaduhan. Yang kedua adalah penataan ini dengan kebersamaan dan saling bersinergi tadi, tentu nantinya memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, terutama misalnya pada mereka-mereka yang tinggal di pelosok, yang dia tidak punya akses permodalan. Dengan adanya sertifikat yang didorong untuk memberikan sertifikat kepada mereka, tentu mereka punya akses untuk permodalan. Misalnya sertifikat itu sebagai ambunan, bisa juga sertifikat itu sebagai alat sewa kepemilikan. Tidak mungkin pihak ketiga atau investor akan beralokasi di situ kalau tanahnya nggak jelas. Tapi dengan sertifikat, ya saya sewa. Suatu contoh misalnya Alfamidi dan Indomaret, dia akan sewa tempat itu, dia akan bangun kalau sertifikatnya jelas. Pasti itu. Jadi ada kepastian untuk pihak investor untuk berinvestasi di situ, untuk lokasi tersebut. Dan yang punya juga legalitasnya jelas. Oleh karena itu, ini titik awal kita, titik awal kita untuk bersinergi Pemda provinsi, Pemda kabupaten kota dengan badan pertanahan seluruh lembaga vertikal yang ada di daerah.